Tauhid itu yang sudah kita pahami dari penjelasan para ulama berdasarkan istiqra. Istiqra itu artinya berdasarkan dengan mereka baca Al-Quran, mereka baca hadis Nabi, mereka mudahkan bikin kesimpulan bahwa tauhid ada 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Itu untuk memudahkan aja, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang beda, bukan, untuk memudahkan. Dengan dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, yaitu tauhid dibagi menjadi 3, yaitu tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah, kaum musyrikin mengakui atau tidak? Mengakui. Rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang sudah mentakdirkan semua takdir makhluk ini. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Namanya tauhid rububiyah. Orang-orang musyrikin mengakui. Bahkan kalau kita tanyakan kepada mereka, kata Allah tentang siapa menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya kalian tanya kepada kaum musyrikin siapa menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Mereka mengimani tentang tauhid rububiyah. Tapi yang kedua, tauhid uluhiyah tidak. Mereka disuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka nggak mau. Ketika mereka disuruh untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mereka nggak mau. Sampai ketika Nabi mendakwakan ibadahkan kepada Allah, Allah menciptakan semuanya, hanya ada satu ilah, nggak ada yang lain. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, dijawab mereka, Allah abadikan dalam Al-Quran, apakah engkau akan jadikan Tuhan yang banyak ini? Kan di Ka'bah itu ada 360 patung. Apakah engkau menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Ini perkara yang aneh, kata mereka. Jadi Nabi sudah mendakwakan mereka untuk mentauhidkan Allah, mereka nggak mau. Dan dakwah para nabi dan para rasul semuanya mendakwakan dakwah tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut." Dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Dan kemudian apa lagi? Jauhkan taghut. Taghut itu apa-apa yang disembah selain Allah. Ini dakwah tauhid ini terus membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Nabi Nuh aja alaihi salatu wassalam mendakwakan dakwah tauhid selama berapa tahun? 950 tahun. Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Ibrahim, panjang waktunya. Nabi Musa juga panjang waktunya. Dan nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Begitu Nabi Muhammad SAW 23 tahun Nabi berdakwah. Jadi perlu waktu yang panjang dalam dakwah tauhid ini. Kemudian setelah itu tauhid asma wa sifat. Artinya wajib kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentawil, tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala.